Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, seluruh jemaat Gereja-Gereja Kristen Jawa seklasis Kartosura. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan persekutuan doa masa Paskah 2022. Hari ini Selasa 5 April tahun 2022. Dan mari kita akan memasuki persekutuan doa hari ini dan bersama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita mengambil saat hening sejenak. Kita alaskan persekutuan doa kita saat ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan mengawali persekutuan doa kita naikkan pujian bagi Allah, karena pada kesempatan saat ini kita bersama-sama ingin kembali menghayati akan karya agung Tuhan di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 158, Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2. Ku ingin menghayati. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapat lihat Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita memohon berkat dan pertolongannya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di kesempatan saat ini kembali kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa di masa Paskah ini. Kami bersama menyediakan hidup kami, hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Namun kami juga menyadari akan keterbatasan akal budi pikiran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu, memohon hikmat-Mu, dan kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi akal budi pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada kesempatan saat ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saya bacakan demikian. Judul perikopnya, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita
untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Adapun tema yang akan kita rasakan bersama pada kesempatan saat ini, bagaimana memperoleh hidup. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada pertanyaan sebagaimana tema saat ini, bagaimana kita memperoleh hidup? Bicara tentang hidup, bicara tentang bertahan hidup, atau bicara tentang hidup yang baik, hidup yang enak, maka seringkali pikiran kita, banyak dari kita, menganggap bahwa kuncinya adalah uang atau materi. Kalau ingin bertahan hidup, ingin hidup layak, dan bahkan hidup enak di dunia ini, maka kuncinya adalah milikilah materi yang cukup. Artinya cukup banyak. Kalau cukup sedikit, nggak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga setiap hari, setiap saat, semua manusia berlomba-lomba bekerja dengan keras untuk bisa mendapatkan yang namanya materi, uang, gaji. Sebab dari apa yang diterima itu kemudian bisa membuat dirinya, hidupnya, dan keluarganya bisa bertahan, bisa merasakan hidup yang layak dan enak. Jadi sekali lagi, kalau bicara tentang bagaimana memperoleh hidup, bagaimana bertahan hidup, bagaimana bisa hidup di tengah dunia ini, orang selalu berpikir tentang materi, orang selalu berpikir tentang uang untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga sekali lagi, ukuran yang dipakai oleh dunia ini supaya memperoleh hidup atau mempertahankan hidup, caranya adalah dengan memperoleh atau mendapatkan materi sebanyak mungkin. Menerima, mendapatkan, memperoleh, itu kuncinya. Tetapi itu kunci hidup dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah orang Kristen salah kalau bekerja keras untuk mendapatkan materi, mendapatkan gaji, rezeki yang cukup, atau bahkan mungkin yang berlimpah? Tentu tidak salah. Karena sebenarnya Tuhan juga memerintahkan kita untuk bekerja dengan tekun, mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan di dunia ini, melalui pekerjaan yang dijalankan dengan bertanggung jawab. Tetapi yang salah adalah ketika tolok ukur memperoleh hidup, ukuran atau standar untuk hidup itu hanya berhenti di memperoleh atau mendapatkan materi, yang kemudian materi itu dipakai, digunakan untuk memenuhi semua keinginan, kebutuhan, dan kesenangan hidupnya. Semestinya tidak berhenti di situ. Memperoleh hidup yang sejati tidak hanya berhenti mencari dan menerima materi atau rezeki. Dan saat ini kita akan belajar untuk lebih jauh memahami tentang hakikat memperoleh hidup di hadapan Tuhan. Yang pertama kita bisa belajar atau merujuk kepada Rasul Paulus. Dalam suratnya di Filipi 1 ayat 21 dan 22a, Rasul Paulus menyatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Tolok ukur hidup, memperoleh hidup dalam diri Rasul Paulus adalah memberi diri. Sebab hidup baginya adalah Kristus. Memberi dirinya, mempersembahkan hidupnya bagi Kristus, bagi Tuhan, dan menghasilkan buah dalam kehidupan nyata di dunia ini. Jadi Rasul Paulus sudah melewati fase atau tahapan bahwa
Ukuran memperoleh hidup adalah mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Dia sudah melewati itu. Fasenya sudah sampai kepada memberi atau mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan bagi sesama. Bagaimana Rasul Paulus sampai kepada tahap ini? Karena Rasul Paulus juga sudah merasakan bagaimana ia menerima hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kembali sejarah kehidupan Rasul Paulus. Dia diubah ketika diberikan kesempatan hidup baru oleh Tuhan Yesus. Dan ketika dia memperoleh hidup dari Tuhan, maka itulah saatnya hakikat hidupnya berubah dari sekedar menerima atau mendapatkan yang dia inginkan, berubah menjadi memberi diri, mempersembahkan dirinya bagi Tuhan dan sesama. Seiring dengan itu, sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal 3 tadi, dinyatakan bahwa ayat 16 menjadi dasar atau pondasi. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Rasul Yohanes dan Rasul Paulus sama. Standarnya, dasar atau pondasinya adalah karena Yesus telah lebih dahulu memberi dirinya, memberi hidupnya kepada umat, kepada manusia. Dan memang itulah standar hidup Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup di dunia ini, dia hadir ke dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi dirinya bagi manusia, supaya manusia memperoleh hidup sejati. Dan itu yang dia lakukan dalam pengorbanannya di kayu salib, penderitaannya. Setiap karya yang dia lakukan selama ada di dunia ini, sungguh-sungguh memberi diri, bukan sekedar menerima untuk dirinya, tetapi memberi, membagi bagi orang banyak. Dan sekali lagi itu yang ditangkap, itu yang dipegang oleh Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes. Sehingga dalam bacaan kita tadi, Rasul Yohanes juga mengajak kepada setiap kita. Pondasi pertama yang mesti kita pegang adalah keyakinan bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk kita, supaya kita hidup, supaya kita merasakan hidup baru, supaya kita menerima kehidupan sejati di dalam Tuhan. Dan tidak berhenti di tahap menerima saja. Sebab ayat 16 bagian B, Rasul Yohanes mengingatkan, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, memperoleh hidup sejati di hadapan Tuhan bukan sekedar menerima, bukan sekedar menikmati pemberian dari Tuhan, bukan sekedar menikmati materi, kekayaan, berkat yang dari Tuhan, tetapi baik oleh Yesus sendiri, kemudian oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Yohanes, kita diajak untuk sungguh-sungguh memiliki dan memperoleh hidup sejati dengan cara setelah menerima, ya mari kita memberi diri, membagi apa yang ada dalam hidup kita kepada sesama, kepada seluruh ciptaan. Rasul Yohanes tadi menyatakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lalu bagaimana wujudnya? Apakah kita harus sungguh-sungguh mati, kehilangan nyawa untuk orang lain? Sesuatu yang sangat menarik ketika Rasul Yohanes dalam suratnya tadi, setelah menyatakan bahwa kita pun harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, tetapi kemudian dilanjutkan dengan sebuah contoh yang sangat-sangat simple, sangat sederhana, di mana semua orang bisa melakukannya, tidak harus kehilangan nyawa. Ayat 17 dengan jelas Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Rasul Yohanes ketika mengajak kita untuk juga menyerahkan hidup kita, nyawa kita bagi saudara-saudara kita,
Lalu dia melanjutkannya dengan sebuah contoh sederhana, contoh yang sangat-sangat bisa dikerjakan oleh setiap kita. Tidak langsung harus mati kehilangan nyawa, tidak. Tetapi mulailah belajar memberi diri, membagi apa yang ada dalam hidup kita kepada orang lain. Dan itu dimulai dari harta yang kita miliki. Jangan muluk-muluk dulu bicara tentang menyerahkan nyawa untuk orang lain, mengorbankan hidup untuk orang lain. Belajar untuk merelakan harta yang kita miliki, membagikannya kepada saudara kita yang membutuhkan. Itu langkah awal dan itu pintu masuk supaya kita sungguh-sungguh memperoleh hidup sejati di hadapan Tuhan. Hidup yang lengkap, hidup yang sempurna, yang bukan hanya menerima, yang bukan hanya mendapatkan yang kita miliki, menikmati yang kita inginkan, tetapi belajar untuk membagi apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita kepada sesama, sebagaimana Yesus lakukan, sebagaimana Rasul Paulus lakukan, sebagaimana Rasul Yohanes juga telah melakukannya. Di masa Paskah saat ini, mari kita berlomba-lomba untuk memperoleh hidup di hadapan Tuhan. Bukan hanya dengan menimbun kekayaan, bukan hanya dengan meraih atau mendapatkan yang kita impikan, kita inginkan, supaya hidup kita seolah-olah sungguh-sungguh hidup. Tetapi hidup yang sungguh-sungguh hidup adalah ketika kita mau berbagi dan memberi kesempatan hidup bagi sesama yang memerlukan. Itulah panggilan kita. Bila kita boleh bersama-sama merasakan hidup sejati, memperoleh hidup yang sesungguhnya dari Tuhan, ketika kita mau membagi hidup yang Tuhan beri kepada kita dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk juga merasakan hidup anugerah Tuhan. Selamat berbagi, selamat memberi diri, selamat memberi hidup kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama memasuki saat hening. Kita renungkan dan kita resapkan sabda Tuhan kita tadi dalam kehidupan kita. Kita satukan hati dan kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan atas hidup yang Engkau beri bagi setiap kami. Namun kami juga mengakui bahwa seringkali kami menggunakan hidup, kesempatan hidup pemberian Tuhan ini hanya demi mengejar untuk mendapatkan dan meraih apa yang kami inginkan. Harta duniawi, materi, yang semuanya itu seringkali kami pergunakan hanya untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kesenangan kami. Sebab dengan demikian sesungguhnya kami belum menerima hidup yang seutuhnya yang dari Tuhan. Sebab kami hanya melihat dan mementingkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi hari Tuhan Engkau membuka mata kami, hati kami, di mana hidup yang sejati, sebagaimana yang Kristus teladankan, sebagaimana yang Rasul Paulus dan Rasul Yohanes contohkan, bukan hanya ketika menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi bagaimana juga memberi diri, mempersembahkan diri dan hidup bagi Tuhan dan sesama. Itulah wujud memiliki atau memperoleh hidup yang sejati yang dari Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukannya, mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak harus melalui hal-hal yang spektakuler, tetapi hari ini kami belajar sebagaimana yang dinyatakan Rasul Yohanes adalah ketika kami mau membagi harta milik kami, pemberian Tuhan, kepada sesama, kepada saudara kami yang membutuhkan. Itu adalah langkah awal, pintu masuk kami memberi diri dan memberi hidup kami di hadapan Tuhan dan sesama. Seringkali kami masih merasa berat hati ketika kami harus membagi apa yang kami miliki kepada sesama. Tolong kami Tuhan,
urapi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh memiliki hati yang penuh cinta kasih, yang dengan ikhlas, dengan sukacita, membagi setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami kepada sesama. Ya Tuhan, biar ini boleh kami wujudkan bersama di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, di dalam kehidupan bersama kami sebagai gereja. Bila gereja-gereja GKJ Seklasis Kartasura ini bersama-sama memiliki semangat dan bersama-sama bergerak dalam langkah yang sama untuk mewujudkan hidup sejati di hadapan Tuhan, yaitu ketika kami bukan hanya mencari untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi juga belajar berbagi kepada sesama. Tuhan ingin kami mewujudkan itu. Tolong dan berkati kami. Berkati gereja-gerejamu di GKJ Seklasis Kartasura ini. Berkati setiap aktivis, pelayan gereja. Berkati seluruh warga jemaat dari anak-anak sampai adiuso. Dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup kami bersama di dalam gereja, di tengah masyarakat. Bila Tuhan mengutus kami, Tuhan memampukan kami untuk boleh berbagi hidup kepada sesama kami. Ini ya Tuhan, seru doa kami. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah gereja kami, seturut dengan belas kasih dan rancangan-Mu saja. Kami menaikkan doa ini, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 34, bait 1 dan 4. Kidung Jemaat nomor 34, bait 1 dan 4. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah, untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa kita selesai, dan mari kita undur dari persekutuan doa ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Sebagaimana Kristus memberi hidupnya bagi kita, supaya kita memperoleh hidup sejati, maka mari kita belajar untuk berbagi hidup kepada sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.